belajar tentang integral. Nah, bagi yang mungkin sudah sedikit lupa, saya akan ulang kembali. Iya, lupa kan? Ya, diferensial itu atau turunan itu adalah pengurangan pangkat. Jadi pangkatnya berkurang. Pangkatnya berkurang. Kalau misalnya pangkatnya yang 2 kian, pangkat 2, maka dia nanti akan menjadi pangkat 1. Berarti pangkatnya dikurangi dengan 1. Misalnya seperti ini, yang nomor 2, turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat itu nanti, ini dia, perhatikan ya, ini pangkat 2, pangkatnya turun ke bawah, ini menjadi 2 dikali dengan x pangkatnya tadi kan 2 ya. Diferensial itu apa? Pangkatnya kita kurangi 1 atau pengurangan pangkat. Kita buat di sini dikurang dengan 1, maka ini sama dengan 2 kali x. 2 dikurang 1, jujur kalian, berapa 2 dikurang 1? Ya, sama dengan 3 kan? Ya, sama dengan 1. Karena dia 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Nah, itulah salah satu contohnya. Maka kalau misalnya sebuah persamaan atau disebut dengan fungsi ini fx itu sama dengan ax pangkat n ditambah dengan bx ditambah dengan c. A ini itu disebut dengan koefisien, sedangkan x itu variabel, ya kan? N itu adalah pangkat. B juga koefisien, x variabel, sedangkan c itu konstanta. Konstanta itu maksudnya adalah tidak memiliki variabel. Oke. Nah, jadi kalau misalkan fungsi ini kita turunkan, maka nanti dia ini artinya d fx per dx itu artinya adalah fungsi daripada fx yang ini tadi kita turunkan terhadap x. D itu diferensial, turunan. Terhadap apa kita turunkan? Perhatikan ini, terhadap dx. Terhadap x. Maka itu sama nanti dengan f aksen x, ya. Ini artinya turunan pertama daripada fx. Di sini ada tanda aksen, itu menyatakan turunan. Itu yang pertama. Yang kedua, turunan dari konstanta ini, turunan dari konstanta itu adalah 0. Jadi mau berapapun dia, kalau mau 10, mau 1.000.000, kalau diturunkan itu hasilnya adalah 0. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Ini tadi, ini adalah sebuah fungsi atau persamaan, yaitu persamaan fx. Nah, a disebut koefisien, x variabel, n pangkat, b variabel, x juga b koefisien, x variabel, c itu adalah konstanta. Konstanta itu artinya tidak ada variabelnya. Nah, tidak ada variabelnya di sini, tidak ada x-nya. Jadi turunannya itu, turunan daripada konstanta, turunannya adalah sama dengan 0. Mau berapapun dia, mau 1, mau 2, mau 1.000.000, kalau
ini. Kalau di sini dinyatakan Y sama dengan 2X, maka turunannya ini, turunan itu kan tadi ada aksen ya, maka ini turunannya kita buat menjadi Y aksen, yang ini juga Y aksen ya, yang ini tadi Y aksen, maka turunannya ini sama dengan, coba berapa pangkat X di sini? Ayo, berapa pangkat X-nya? Oke. Coba kalau misalkan yang ini, yang nomor 3 lah dulu dilihat. Nomor 3 saya buat Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, sudah. Dari sini coba cocokkan ke bentuk yang ini, AX pangkat N. Dari sini berapa lah A-nya? Berapa A? Ayo, berapa A-nya? Oke, ya, betul. 2. Sekarang berapa N-nya? Ya, betul. 2 kan? Nah, sekarang kita kembali ke yang nomor 1. Ke nomor 1 ini. Dalam hal ini berapa A-nya? Ya, yang lain? Oke, betul ya, sama dengan 2. Sekarang berapa N-nya? Berapa N-nya? Ya, sama dengan 1. Oke. Nah, berarti turunannya menjadi, kan, perhatikan ini tadi, 1 dikali dengan 2, ini koefisiennya, dikali dengan X pangkat 1 dikurang dengan 1. 1 kali 2, 2 kan? Oke. 1 dikurang 1, berapa hasilnya? Sama dengan 0 ya. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya berapa? Yuk, masih ingat kan? Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Oke. Masih ingat kan pelajaran kita waktu kelas 1? Sehingga hasilnya adalah sama dengan 2. Oke, bagaimana kira-kira? Coba kita buat satu lagi contohnya. Oke, kita buat contohnya misalnya yang nomor 3 tadi. Yang nomor 3, Y sama dengan 2X kuadrat. Oke, 2X kuadrat. Maka turunannya ini, turunannya kita buat DY terhadap siapa mau kita turunkan? Apa variabelnya di sini? Yuk. Variabelnya adalah X. Maka kita buat DY per DX itu sama dengan, kalau turunan tadi kan kita tambahkan apanya? Aksen dia kan? Ini Y aksen. Maka turunannya adalah ini, pangkatnya kita kalikan dengan koefisien. Sudah?
pangkatnya dikalikan dengan koefisien, berarti 2 dikali dengan 2 dikali dengan X, variabelnya X pangkat. Berapa pangkatnya di sini? 2 dikurang dengan turunan itu kan tadi pengurangan pangkat, 2 dikurang 1. Nah, sekarang berapa hasilnya nih? 2 kali 2 sama dengan 4 kan? 4 dikali dengan X dikurang 1 sama dengan 1. Karena dia 1, maka tidak perlu kita tuliskan, cukup saja dengan X. Sehingga turunan daripada 2X kuadrat itu adalah 4X. Oke? Sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya, jika Y sama dengan Y sama dengan AX pangkat N, oke, jika Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya ini, turunannya DY per DX atau Y aksen itu sama dengan, perhatikan ya, pangkatnya N dikali dengan A dikali dengan koefisien dikali dengan variabel pangkat N dikurang dengan 1. Ya, ini diingat ya, dimana A itu tadi adalah koefisien. Ini A itu koefisien, sedangkan X itu adalah variabel, dan N itu adalah pangkat. Oke? Intinya adalah kalau dia diferensial, pangkatnya kita kurangi 1. Kalau dia nanti integral, kita lihat apakah pangkatnya dikurangi 2 atau pangkatnya ditambahi 1 atau dikali dengan 1. Nanti kita lihat. Yang penting ini harus paham dulu. Harus paham dulu dengan konsep diferensial. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang diferensial? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Baik, kalau tidak ada berarti sudah dipahami. Kita akan lihat contohnya. Dx per dy itu menyatakan bahwa
dy per dx itu artinya adalah bahwa fungsi daripada si y kita turunkan terhadap si x. Itu sama dengan y aksen. Oke. Artinya apa? Bahwa setiap ada variabel si y yang x itu akan berkurang pangkatnya 1. Seperti contoh yang ini tadi yang kita berikan. Nah, di sini contoh yang pertama, pangkat si x di sini adalah 1. Berkurang dia pangkatnya menjadi 0, ya kan? Kalau yang contoh nomor 2 ini, pangkat si x dia berapa? Pangkat si x 2. Berkurang dia 1 sehingga tinggal 1. Begitu juga dengan tadi contoh yang ketiga. Di sini pangkatnya dia 2. Sekarang pangkatnya tinggal 1. Itulah arti daripada diferensial tadi. dy per dx itu artinya turunan fungsi y kita turunkan terhadap si x. Oke. Nah, sekarang coba saya berikan contohnya. Contohnya misalnya yang pertama, y sama dengan 4x kuadrat. Kalau ditanya berapakah turunannya ini terhadap x, ayo, maka ingat tadi rumusnya adalah ini ya. Kalau persamaannya atau fungsinya adalah ax pangkat n, maka turunannya adalah y aksen itu sama dengan pangkatnya ini kita kali dengan koefisien dikali dengan variabel, pangkatnya kita kurangi dengan 1. Maka turunannya, ingat tadi y sama dengan turunannya adalah n dikali dengan a dikali dengan x pangkat n dikurang 1. Oke. Berarti y aksen sama dengan pangkatnya berapa? 2 kan? 2 dikali dengan 4 dikali dengan x pangkat di sini ya, pangkatnya adalah 2, kita kurangi dengan 1. Ini sama dengan 8. Ini tinggal 1 kan? Kalau ingat tadi kalau hanya 1 pangkatnya tidak perlu kita tuliskan. Sehingga turunannya adalah 8x. Oke? Nah, coba saya berikan contoh yang kedua. Misalkan y sama dengan 4x pangkat 3
2 menit. Coba diikuti rumus yang saya berikan di sini. Ya. Y sama dengan 4x pangkat 3, maka turunannya Y aksen itu sama dengan berapa? Ya, sudah ada yang benar satu orang. Ayo, coba dikerjakan lagi. Hasil akhirnya saja ya, berapa hasil akhirnya? Mbak Ervina masih kurang tepat, sama Mbak Yuda juga belum tepat ya. Pangkatnya dikurangi 1. Bukan pangkatnya menjadi 1 ya. Pangkatnya berkurang 1, bukan pangkatnya menjadi 1. Itu dibedakan. Oke, coba kita kerjakan sama-sama ya. Coba kita kerjakan sama-sama. Dari sini berapa n-nya? Itu dulu, berapa n-nya? Berapa n? Ya, betul, 3. Kemudian berapa a-nya? Oke, ya, betul sekali. A-nya sama dengan 4. Sekarang kita masukkan ke rumus ini. Masukkan. Maka masukkan n-nya sama dengan 3. Masukkan a-nya sama dengan berapa? 4. Berarti 3 dikali dengan 4 dikali dengan x pangkat. N-nya kan tadi 3 dikurang dengan 1. Nah, berarti hasilnya menjadi 3 kali 4 itu berapa? Ya, sama dengan 12 dikali dengan x pangkat. Ini kita kurangkan, 3 dikurang 2, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 12x kuadrat. Oke? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami saudara-saudara sebangsa dan setanah air? Oke, masih 2 orang, Mbak Ervina sama Oke, masih gampang ya, masih gampang. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ya, nggak apa-apa lah, lumayan sedikit-sedikit kan, sedikit-sedikit biar makin banyak. Oke, biar lebih paham lagi, coba ini diturunkan lagi. Ini, coba turunkan hasil daripada 12x kuadrat, turunannya. Berapa turunannya? Berarti, ayo, 3.
habis waktu. Ya, berapa hasilnya itu Mbak Ervina? 2 kali 12 berapa hasilnya? 24. X pangkat 2 kurang 1, 2 kurang 1. Iya, betul sekali. Yang lain bagaimana? Oke, yang lain nanti diulang lagi di apa ya, setelah pertemuan kita nanti diulang kembali. Oke, biar semakin mahir, coba saya berikan contoh yang terakhir. Ini contoh yang terakhir ya. Ini saya buat agak sedikit berbeda. Y sama dengan 4x pangkat 5 ditambah dengan 2x. Oke, ayo. Berarti turunannya adalah, oke. Ayo, siapa yang bisa? Coba, waktunya 2 menit. Ingat tadi kuncinya adalah gini ya, gampang itu, gampang kali ini, gampang kali. Kalikan pangkatnya dengan koefisien, udah. Kemudian turunkan atau kurangi pangkatnya 1. Oke? Ya, Mbak Ervina udah hampir betul. Mbak Rohiman juga udah hampir betul. Coba dilanjutkan. Itu masih belum selesai. Oke, masih kurang tepat. Coba diperiksa lagi. Yang Mbak Fatmawati sama yang Mbak Rohiman ya, Mbak kan, bukan Mas kan? Ya, itu masih ada yang salah, sedikit lagi. Coba diperhatikan di mana yang salah. Ya, coba pelan-pelan dulu ya. Disimak tadi. Pangkatnya kita kalikan dengan koefisien. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Artinya kalau pangkatnya tadi 5, sekarang menjadi 4. Itu. Oke, sudah ada satu orang yang benar. Ya, Mbak Lina betul sekali jawabannya. Yang lain coba dikerjakan berapa hasilnya. Oke, sudah 2 orang. Tapi jangan karena dilihat yang di atas ya, yang jawaban Mbak Lina sama Mbak Rohiman, makanya diketikkan aja jadi 20 X pangkat 4 ditambah 2. Itu memang jangan karena mengikut, harus yang dipahami ya. Oke, ya waktunya habis. Ada pertanyaan? Kenapa
kenapa hasilnya jadi 20x pangkat 4 ditambah 2? Ada yang tidak mengerti? Katakan sejujurnya, ya kan? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, baik. Nah, kalau belum mengerti, coba dipahami ya, pelan-pelan kita buat biar paham. Ingat tadi rumusnya adalah pangkatnya kita kalikan dengan variabelnya, berarti n dikali dengan a dikali dengan variabelnya x pangkat n dikurang dengan 1. Oke? Itu harus diingat. Pertanyaannya, di sini pangkatnya berapa? N-nya sama dengan ya, betul. Kita tulis di sini 5 dikali dengan kemudian koefisiennya hanya berapa? A. Iya, betul sekali. Hanya sama dengan 4 dikali dengan x pangkat ini tadi kan 5. Kan tadi turunan itu kita kurangi berapa? Ya, kita kurangi dengan 1 ditambah itu yang kita kerjakan ini kan masih bagian yang pertama ini, masih bagian yang pertama ya. Nah, kita masih ada bagian yang kedua di sini. Kita buat di sini pangkatnya berapa? Kalau tidak ada ditulis berarti pangkatnya 0. 1 kan? Berarti 1 dikali dengan 2 dikali dengan x pangkat ini kan tadi 1 dikurang dengan 1. Nah, ini kesini hasilnya jadi berapa? Iya, betul, 20 dikali dengan x pangkat ini dikurangkan berapa hasilnya? Iya, sama dengan 4 ditambah dengan ini 1 dikali 2 kan? Ini dikali dengan x pangkat berapa di sini? Pangkat 0, ya kan? Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya berapa tadi? Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1, ya kan? Sama dengan 1. Berarti hasil akhirnya adalah 20 x pangkat 4 ditambah dengan 2. Bagaimana saudara-saudara? Jelas ya? Jadi turunan daripada 4x pangkat 5 ditambah 2x adalah 20x pangkat 4 ditambah dengan 2. Suaranya putus-putus. Wah, asalkan jangan putus cinta aja lah. Itu lebih sakit kan? Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, x-nya kan tadi di sini pangkat x itu 1 kan? Pangkat x itu 1. Kalau 1 dikurang 1 kan hasilnya jadi berapa? Jadi 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya jadi 1. Nah, jadi kalau misalnya gini, turunan dari 3x berapa? Yuk, turunan dari 3x
biar cepat kita. Turunannya kan gampang. Iya, jadi 3 ya kan, nggak mungkin lah 4 karena variabelnya koefisiennya kan di sini 3. Kalau dia pangkatnya 1, hilangkan aja variabelnya. Udah? Jadi kalau misalnya 5x, turunannya jadi berapa? Nah, kalau 10x, berarti turunannya jadi berapa? Nah, itu dia ya. Tadi pahami. Kalau turunan dari 2, berapa turunan dari 2? Simak ya. Berapa turunan dari 2? Misalkan Y sama dengan 2, maka turunannya jadi ya 2, salah. 1, salah. Berapa? C, salah. Ayo, apa tadi? Y, salah. What? Kenapa jadi iya, berapa jawabannya yang dibilang sama Mbak Rohiman ini? Jawabannya adalah 0. Ingat tadi, setiap turunan daripada konstanta, ya kan, turunannya adalah sama dengan 0. Tidak peduli dia mau berapapun nilainya. Misalnya turunan dari 10, berapa turunan dari 10? Iya, Y aksennya. Oh, jangan mumet lah, santai aja, santai, ketawa-ketawa, hahaha gitu. Ini gampang kok, ingat ya. Kalau kalau tadi kan x-nya tidak ada pangkatnya, maka tinggal koefisiennya. Misalnya tadi 2x turunannya menjadi 2, ya kan? Kalau 10x menjadi 10. Tapi kalau tidak ada variabelnya, tahu kan variabel tadi? Variabel itu di sini adalah x. Kalau tidak ada variabelnya, turunannya menjadi 0. Misalnya Y sama dengan 2, turunannya menjadi 0. Y sama dengan sejuta, turunannya menjadi 0. Kalau Y sama dengan 100, turunannya berapa? Iya, turunannya sama dengan 0. Oke? Oke, lihat ini. Y sama dengan, angkanya saya buat tidak yang terlalu jauh lah. 2x pangkat 7 ditambah dengan x pangkat 4. Masa nggak ada suaranya? Cek cek, ada kan? Oke, ini soalnya ada kan? Ya, baik. Y sama dengan
7 ditambah 3x pangkat 4 ditambah dengan 5, maka turunannya sama dengan, yuk coba pelan-pelan dikerjakan, saya berikan waktunya 3 menit lah. Ayo 3 menit dari besok, janganlah dari besok, dari sekarang aja.
Fuada sama Mbak Rohiman ada yang kurang sedikit lagi. Coba lihat di mana yang kurangnya. Iya, betul. Yang 5 itu jadi 0. 5 itu kan termasuk apa? Konstanta kan? Turunan konstanta itu sama dengan 0. Oke, sudah tahu letak kesalahannya? Dereng. Kenapa jadi 0? Nah, ini tadi. Konstanta itu kan tidak ada variabelnya. Jadi kalau kita turunkan, hasilnya akan selalu 0. Mau berapapun nilainya, mau 1.000.000, mau 1 miliar, kalau tidak ada variabelnya, kita turunkan, itu hasilnya selalu sama dengan 0. Oke? Sudah, Mbak Fuada? Oke ya. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut ke topik kita. Untuk malam ini hanya sekedar perkenalan saja. Kalau tadi kita sudah belajar tentang diferensial, maka pertanyaannya sekarang, apa itu integral? Kenapa kita harus belajar diferensial dulu, baru belajar integral? Kenapa? Ini jawabannya. Kalau tadi diferensial itu pangkatnya berkurang 1, maka integral itu pangkatnya bertambah 1. Ya, kalau diferensial tadi pangkatnya berkurang 1, maka kalau dia integral pangkatnya bertambah 1. Artinya apa? Bahwa integral itu adalah kebalikan dari apa? Yo. Berarti hubungannya integral itu kebalikan dari si diferensial atau si turunan. Itulah sebabnya kenapa tadi saya terlebih dahulu mengenalkan diferensial, karena ada hubungan yang sangat erat. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi apa itu integral. Yang pertama, simbol daripada turunan tadi. Kalau turunan tadi kan kita buat dengan tanda apa? Tanda apa tadi namanya ini? dy per dx, atau sama itu dengan apa? Y aksen. Itu penting ya. Y aksen itu kalau turunan. Kalau dia integral, nah ini dia simbolnya. Pernah lihat ini? Nah, ini lambang daripada integral. Integral itu nanti ada banyak
kita perhatikan contoh yang A ini. Contoh yang A, integral daripada 4x terhadap dx. Ini harus jelas ya. Seperti turunan tadi, kita turunkan terhadap apa dia? Terhadap dx kan? Atau kita turunkan terhadap apa? Terhadap dt atau yang lain-lain. Dalam hal ini kita integralkan terhadap dx. Yang A juga terhadap dx, yang D juga, dan yang C. Yang pertama, lihat ini. Yang pertama adalah integral daripada 4x. Hasilnya menjadi 2x kuadrat. Awalnya di sini berapa pangkat x? Awalnya berapa pangkat x di sini? Ya, awalnya sama dengan 1. Ya kan? Sekarang menjadi berapa pangkatnya? Setelah diintegralkan menjadi 2. Artinya bertambah berapa dia? Bertambah 1. Coba lihat di sini. Yang bagian C. Berapa pangkatnya di sini? Berapa pangkat Cx? Ya. Sekarang pangkatnya jadi berapa? Jadi 4. Berarti dia tambah 1. Itulah integral. Pangkatnya bertambah 1. Itu dulu tentang pangkat. Sekarang perhatikan dengan koefisien. Pada bagian A, berapa koefisiennya? Di sini, berapa koefisiennya? Ya. Nah, ini koefisiennya ya, ini koefisien. Awalnya adalah 4. Sekarang menjadi berapa setelah diintegralkan? Ya, sekarang menjadi 2. Berubah kan? Makin besar atau makin kecil? Ya, makin kecil. Sekarang lihat ini. Awalnya pada contoh bagian B, koefisiennya berapa? Koefisiennya 3. Setelah diintegralkan menjadi berapa? Sekarang koefisiennya berapa? Koefisien Cx. Ya, sama dengan 1 kan? Makin kecil juga. Coba lihat lagi yang bagian C. Awalnya koefisiennya berapa? Sekarang menjadi iya, betul. Nah, sama, berarti koefisiennya berkurang, ya kan? Dari contoh-contoh ini kita berikan tadi contoh di atas, sudah mulai ada gambaran. Yang pertama tadi pangkatnya bertambah 1. Yang kedua koefisiennya berkurang. Bagaimana proses berkurangnya koefisien itu kita akan lihat nanti. Kemudian ada satu lagi. Coba dilihat di sini. Ini yang 3 ini. Nah, ini ada C, ya kan? Untuk ketiga contoh ini, setelah dia diintegralkan selalu ditambah dengan C. Apa itu tadi C?
ketiga contoh ini, maka dapat kita simpulkan bahwa integral daripada AX pangkat N terhadap DX adalah ini A per ini tadi pangkatnya A dibagi dengan pangkatnya ditambah 1 dikali dengan X pangkat N ditambah dengan 1. Coba dipahamin ya, sambil ditulis biar diingat. Kalau bisa sambil dimimpikan nanti malam. Nah kan? Sudah bisa diingat dalam kepala? Jangan di luar kepala ya, di dalam kepala. Nah, saya ingatkan kembali. Coba lihat ini bentuknya. Kalau turunan tadi dia akan menjadi N dikali dengan A dikali dengan X pangkat N dikurang 1. Nah, ini kan untuk turunan. Nah, sedangkan integral itu adalah kebalikan daripada turunan. Kalau tadi di sini pangkatnya kita kurang 1, maka pada integral itu pangkatnya kita tambah dengan 1. Yang kedua, kalau di sini pangkatnya dengan koefisien kita kalikan, maka pada integral koefisien dengan pangkatnya itu kita bagi, makanya dibuat di sini per. Nah, integral dari AX pangkat N terhadap DX itu sama dengan A per N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1, dan ini ingat selalu pengintegralan itu selalu ditambah dengan C konstanta. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke contoh ini. Kenapa tadi dia hasilnya menjadi 2x kuadrat? Dari mana dia datangnya? Sudah? Coba untuk yang kasus ini, yang contoh pertama atau bagian A, berapa A-nya? Itu dulu, berapa A-nya? Ya, sama dengan 4. Berapa N-nya? Berapa N-nya? Berapa N-nya saudara-saudara? Itu harus bisa dulu menentukan ya. Kalau itu dasarnya, itu paling dasar. Untuk yang ini, integral dari 4x terhadap dx ya. Berarti dari sini kan A-nya sama dengan 4, kemudian N-nya sama dengan 1. Kalau di sini berapa A-nya? Ayo. Yang bagian B, berapa A-nya? 3. Ya, betul. Berapa N-nya? Berapa N? Pangkatnya berapa? Iya, betul sekali. 100 untuk Anda. Nah, kita kembali ke yang C, satu lagi, yang C, yang terakhir. Berapa A-nya?
ditambah dengan 1 dikali dengan X pangkat N 1 ditambah dengan 1. Berarti ini jadi 4 per, jujur kalian, 1 ditambah 1 sama dengan 3 kan? Iya. Dikali dengan X pangkat 2. 4 dibagi 2 sama dengan, nah ingat di sini tadi selalu ditambah dengan apa? Selalu ditambah dengan C, hasil pengintegralan ya. Berarti ini hasilnya jadi berapa? Hasil akhirnya, yuk. Berarti 2 X kuadrat ditambah, ingat iya, ingat king tambah dengan C. Nah, coba lihat bagian B. Kenapa dia tinggal 1? Karena di sini pangkatnya berapa? 2 kan? Kalau cepat kita buat ini yang bagian B, berarti 3 per berapa yuk? Berarti ayo 3 per iya, 3 per 2 ditambah 1 kan? 3 per 2 tambah 1, ini kan habis ya kan? Tinggal apa? Tinggal 1, karena dia 1 tidak perlu dituliskan. Nah, sama halnya dengan yang ini. Berarti ini jadi berapa? Iya, salah pencet ya, nggak apa-apa, asal jangan orang salah pencet ya. Berarti ini cepat ayo. Berarti 4 per berapa? 4 per iya, 4 per 4 ditambah 1, 3 ditambah 1, mati dia kan? Mati, tinggal 1. Nah, tapi jangan lupa selalu ditambah dengan siapa ini namanya tadi? Si cebol. Ya, sudah. Belum sempat dilihat jawabannya kan? Coba kita lihat yang nomor A. Oke. Dengarkan pertanyaannya ya. Setelah kita integralkan, pangkatnya pasti menjadi pangkat berapa? Ya, pertama itu dulu, pangkatnya menjadi berapa setelah kita integralkan? Ya, ditambah 1 kan? Berarti jadi berapa itu maksudnya? Jadi berapa? Jadi 3. Itu dong. Coba lihat yang bagian C. Ini ya, hati-hati jalan pulang ke rumah. Udah? Setelah kita integralkan, pangkatnya menjadi berapa?
tadi nanti